Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar meneruskan pelajaran hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin yang lalu kita sudah paham, sudah bahas tentang nun mati atau tanwin ketemu huruf idhar yang 6 aha wa guha. Sekarang kita teruskan halaman 17 buku hijau kita. Ini idgham hukum nun mati atau tanwin saat bertemu huruf hijaiyah. Kemarin udah diambil 6 idhar, aha wa guha. Sekarang diambil 6 idgham. Nah ini. Idgham, idgham yaitu bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6. Idgham yang 6 ini terkumpul dalam yarmaluna. Ya ini. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Semuanya ini ya. Tapi idgham nun mati atau tanwin ini, idgham nun mati atau tanwin, nun mati atau tanwin ya. Idgham nun mati atau tanwin. Karena ada idgham yang lain nanti. Soalnya sudah dibahas kemarin ya. Ada idgham lam mati, ada idgham mim mati, ada juga idgham huruf mati bertemu huruf yang menjadi idgham. Jadi banyak ya. Jadi bukan Ya, hanya nun mati atau tanwin saja. Tapi kita sudah bahas kemarin lam mati ada idghamnya. Mim mati ada idghamnya. Huruf mati yang bertemu huruf idgham juga ada. Itu nanti kita bahas 22, 23, 24 ya. Halaman idgham ada idgham mutamasilen, mutajanisen, idgham mutaqoriben. Itu saat huruf mati bertemu dengan huruf idgham. Dimulai dari halaman 22, bagiannya 23 macam-macam idgham. Nah, yang kita fokuskan sekarang adalah mencari nun mati atau tanwin. Jadi dalam kalimat itu ada nun mati enggak? Kalau ada nun mati bertemu huruf apa? Kalau enggak ada nun mati ada tanwin enggak? Tanwin itu an, in, un. Patah tain, patah dua, kasroh tain, kasroh dua, doma tain, doma dua. Nah, sekarang ini idgham, semua huruf idgham hukum nun mati atau tanwin itu hurufnya 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Semuanya ya yang maksudnya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini melebur, berubah, bunyi n-nya berubah menjadi huruf yang ada di depannya. Maksudnya apa Pak Hadi? Kalau nun mati itu kan bunyinya n kalau dilatenkan ujungnya. Tanwin juga an, in, un, n juga. Nah, saat bertemu dengan huruf idgham yang 6 ini, bunyi n-nya berubah menjadi huruf yang ada di depannya. Misalnya N ketemu Y jadi Y, ketemu ro R, ketemu M, ketemu L, ketemu W, ketemu N gitu ya. Idgham secara umum. Nah, idgham ini dari yang 6 dibagi 2. Ada idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Idgham bigunnah adalah nah ini ya. Idgham bigunnah, idgham yang memakai gunnah dengung ke hidung. Huruf idgham bigunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Dikumpulkan dalam satu kumpulan yanmu. Ya, nun, mim, waw. Maksudnya apa? Dari yang huruf 6 itu nanti dibagi dua klasifikasi, dua bagian. Satu bagian dileburkan, lebur dimasukkan berubah menjadi huruf di depannya. Ada yang disertai dengan dengung, ada yang tidak. Yang disertai dengan dengung yang ini 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Nanti yang sisanya lam dan ro itu idgham bila gunnah. Diidghamkan tapi tidak disertai dengan dengung. Sampai di sini Soleh ingin bertanya, huruf idgham ada berapa? 2. Huruf idgham ada berapa? Oh, Huruf 1. idgham, Bukan, huruf bukan. Ada 4. 6. 6. Apa aja? Yarmaluna. Yarmaluna atau ya, ro, mim ada nih tulisannya ya. Ya, Yarmaluna. Nah, kalau idgham hukum nun mati atau tanwin ini dibagi berapa? 4. Dibagi berapa idgham ini? 2. Dibagi Oh, 2. ya. Idgham dibagi 2, betul. Satu idgham, Bigunnah. nah ini ya, idgham bigunnah. Diidghamkan disertai dengan dengung, bigunnah. Idgham melebur bi dengan gunnah dengung, ada dengungnya. Yang kedua nanti idgham bila gunnah, dimasukkan tapi tanpa dengung, itu hurufnya lam dan ro ya. Ya. Tuh, baik. Mungkin masih belum nyambung.
Nah, ke contoh ya nih. Kita teruskan bahwa idgham itu nun mati atau tanwin, idgham itu hurufnya ada 6. Hurufnya ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna. Idgham itu dibagi 2. Satu idgham bi gunnah, bi dengan gunnah dengung, dengan dengung, ada dengungnya. Kedua bila gunnah, diidghamkan bi dengan la, tidak dengan dengung. Bi gunnah hurufnya 4, ya nun mim waw yanmu. Bila gunnah hurufnya 2, lam dan ro. Nah, kita contoh ya. Contoh pertama, nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Kita besarkan dulu. Nih ya, dibesarin dulu nih. Coba kamu baca. Waman yabtagi. Waman yabtagi. Waman yabtagi. Kalau membaca seperti itu, ingat huruf hukum apa? Tulisan dan Hukum bacaan sama. idhar. Ya, idhar. Idhar ya. Idhar itu tulisan dan bacaan sama. Bunyi N-nya ada, ya bunyi N-nya ada, ditulis, dibacanya juga ada. Tapi ini coba lihat ya. Waman yabtagi tulisannya waman. Nah, Pak Ari tanya, ada nun mati enggak? Ada. Ada. Coba kamu lihat kamu blok mana nun matinya? Ketemu huruf apa? Ya. Ya. Iya-nya huruf apa? Huruf idgham bi gunnah. Idgham biguna. Tuh, waman, wamai. Nah, ini di Quran cetakan Indonesia atau di Quran cetakan Timur Tengah pun di sini sudah dibantu datasinya nih soal. Tuh, ya. Jadi gampang bacanya. Kalau Quran sudah ada giniannya, sudah dibantu. Ya. Setiap Ya. huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Gitu. Waman jadi wamai. Gitu. Tapi di sini nggak ada, nggak pakai. Kenapa nggak pakai? Karena memang kalaupun nggak pakai, orang yang bisa tajwid tidak bisa. Tuh, ya. Ya. Waman yabtagi ditulisnya waman, dibacanya jadi Wamai yabtagi. apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya Mm-mm. melebur. Melebur. Namanya apa? Mamanya jangan kasih tahu. Bisik-bisik. Itu namanya ulangan nggak akan pinter ya. Mamanya Bukan jangan itu kasih tahu. suaranya baju. Suara baju. Salah baca. Jangan ya. Ini sama seperti halnya kalau kita sekolah di SD, di SMP, orang tua disuruh tunggu di luar. Itu biar anaknya berpikir. Ya, waman yabtagi apa hukumnya tadi? Hukumnya melebur. Melebur. Apa namanya istilahnya melebur tadi? Idhar apa idgham? Idgham. Idgham apa? Idgham. Idgham Idgham apa? idgham bi gunnah. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Diidghamkan disertai dengan dengung. Kenapa? Kenapa? Karena setelah nun mati bertemu ya. Ya, nun mati ketemu iya. Emang kenapa iya itu kenapa? Yaitu huruf idgham bi gunnah. Oke. Ada berapa huruf idgham biguna? Ada 4. Apa aja? Yanmu. Yanmu, iya, nun, mim, waw, yanmu. Idgham biguna. Diidghamkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Wamai ditahan ya. Wamai ya betagi. Coba baca. Wa may yabtagi. Iya, wamai yabtagi. Boleh juga kamu katakan yang namanya idgham bigunnah itu tulisan dan bacaannya apa? Enggak sama, beda. Ya, tulisan dan bacanya tidak sama. Tuh. Ditulisnya kan waman ya, ada N-nya ya. Ya. Kalau dilatenkan ya, waman yabtagi. Waman, nah, di sini harusnya N tuh, waman yabtagi. Nah, Ya. N-nya berubah menjadi huruf di depannya tuh. Paham ya? Ya. Wamai. Tuh.
Wa may yabtagi. Boleh kamu katakan kalau idhar tulisan dan bacaan sama. Kalau idgham tulisan dan bacaan Tidak sama. tidak sama atau berbeda. Beda. Ditulisnya ada bunyi N-nya. Kalau dilatenkan ada bunyi N-nya. Ini N. Tuh. Dibacanya N-nya hilang. Kemana? Melebur ke huruf A yang ada di depannya. Waman jadi wamai ya betagi. Paham ya? Jadi Ya. idhar dan idgham berbeda. Kalau idhar tulisan dan bacaan sama apabila ditulis laten. Ya. Kalau idgham beda, tulisan dan bacaan berbeda. Wamai ya betagi. Ini. Ada yang nggak ngerti soalnya boleh ditanyakan. Enggak apa-apa, ada ini, ada buku birunya, enggak apa-apa. Ada Orang Pak Hari ada yang ditanyakan kok nggak apa-apa. enggak ada. Nggak ada. Oke. Lan nad'uwa. Baca. Lan nad'uwa. Kamu cari ada nun mati nggak? Ada Coba kamu blok. Kamu warnain. Bertemu dengan huruf apa? nun. Bertemu dengan huruf nun. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Berarti hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Kenapa idgham biguna? Karena nun mati bertemu nun. Nun. Karena nun adalah bagian huruf idgham biguna. Bagaimana cara bacanya? Melebur setelah nun mati ke huruf setelahnya nun mati. Melebur dan ada Mung. ada dengungnya, ada gunahnya ya. Dan Ya. ditahan. Biasanya di Quran itu sudah dibantuin ada apanya? Ada tasydidnya Di mana? di Di atas nun ini. Nah, ya di situ ya. Nah, kalau ada tasdid, rumus yang Pak Ari berikan masih ingat gak? eh Rumusnya. Rumus umum. rumusnya Apa? enggak dibaca ininya. Yang Ya, rumusnya kamu katakan begini. Setiap huruf mati, apa Pak Ari huruf mati? Apa saja huruf matinya? Setiap huruf mati atau huruf sukun bertemu huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan. dibaca. Nah, itu ya. Ini bukan berlaku, bukan hanya nun mati aja. Ini nun mati, lam mati, mim mati, atau huruf apapun yang mati, bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu rumusnya ya. Ya. Lan nad'uwa. Kemudian yang bawah. Min maljain. Min maljain. Baca apa adanya. Min majain. Benar nggak kalau baca min maljain? Enggak. Enggak, salah. Kenapa? Harusnya gimana? Harusnya mimmal jain. Kenapa mim maljain? Karena nun mati bertemu mim. Huruf. Karena nun mati ketemu mim. Nun Ya. mati, hukum nun mati ketemu mim. Mim itu bagian dari huruf apa? Idgham bi gunnah. Idgham biguna. Maka dibacanya Harus melebur dan disertai dengung. dengan dengung. Ditahan ya. Min maljain, kalau baca min maljain berarti Jadi idhar. jadi idhar. Bener gak? Enggak Enggak, salah. salah. Itu salah. Enggak, bukan enggak salah. Salah ya. Kalau enggak salah berarti bener. Itu salah. Harusnya gimana bacanya? Mimma mimmal jain. Mim ditahan ya. Mim maljain. Ulang. Mimmal jain. Kamu katakan. Mim maljain tulisan dan bacaan sama apa beda? Beda. Tuh ya. Ditulisnya tulisan latinnya kan ini ya. Nih biar kalau kamu udah pinter cepet. Tapi beribu-ribu orang bingung di sini nih. Ya. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada yang lain. Yang penting belajar. Jangan kalah sama anak Jepang ini. Kenapa Pak Ari anak Jepang? Iya anak Jepang nih. Mau belajar. Kamu orang Indonesia nggak mau belajar. Siapapun yang mau belajar pasti pintar. Tuh ya. Kan tulisannya min. Tuh. Min. Mal.
Ja. Jain. Ya, tulisannya begitu. Tulisannya kalau dilatenkan. Ya. Dibacanya, ini N ketemu M. Karena hukum N, hukum nun mati, min. N-nya berubah jadi M tuh. Mim maljain. Bisa dikatakan yang namanya idgham itu tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada bunyi N-nya nun mati, dibacanya nggak ada, melebur. Gitu ya. Min maljain jadi mim. Kenapa ditahan? Karena ini idgham bigunah yang disertai dengan dengung. Nah, kalau di Quran biasanya ada apanya di atas mim ini? Ada tasdidnya. Ada tasdidnya. Kalau lupa, apa yang kamu katakan? Ah, Katakanlah tidak semua orang pandai. oh Walaupun iya. dia Islam dari kecil. Islamnya keturunan umumnya ya. Kita ini Islam keturunan. Ya. Alhamdulillah kan ayah dan bunda saya Islam. Saya Islam. Dan keturunan awalnya. Ya, lama disekolahin kita bersahadat. Gitu. Kadang-kadang ada yang sudah gede nggak ngerti sahadat. Karena nggak disahadatin sama orang tuanya. Orang tuanya memang muslim. Muslimah. Tapi Islamnya Islam KTP. Islamnya cuma KTP doang. Kasihan jadinya ya. Jadi Hmm. banyak orang yang mengaku Islam, masuk Islam, keyakinan itu yang penting ya. Jadi kalau kita semua baru keturunan, ya bersyahadat mulai ya. Jujur aja karena umumnya orang Islam keturunan, bangga dengan keturunan boleh, tapi harus ada ilmunya. Oke, mimal jain. Nah, maksud Pari kalau ada orang yang ngaku diri Islam, Muslim, tapi nggak bisa tuh nggak ngerti tajwidnya. Dijelasin nggak ngerti. Ini idgham biguna Pak. Kenapa? Karena nun mati ketemu mim nggak ngerti. Kamu kasih solusi yang lain. Gimana kamu bilangnya? Huruf matinya dibaca. Hmm? Huruf matinya tidak dibaca. Huruf matinya tidak dibaca. Jadi rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid maka huruf matinya jangan dibaca. Coba kamu ulang. Setiap Tiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca. oke gitu ya. Itu gitu. Itu penemuan Pak Ari itu. Jarang belum ada yang menjelaskan seperti itu. Gitu. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca berapapun tuh. Jadi di sini nyambar ke sini. Mim maljain. Biasanya di Quran sudah ada tasdid ini, sudah ada tasdidnya. Tasdid itu kayak W gitu, pendobel ya, kayak gitu, pendobel ya. Itu mim maljain. Baik. Kita turunkan dulu ininya. Kita robah dulu. Keterangan. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, tidak jadi idgham, tetapi idhar. Ini pengecualian ya. Pengecualian. Pak ditulis di sini. Kamu lingkari ya. Pengecualian. Kenapa? Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat ini satu gini ya. Kalimat jangan konotasi kalimat bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu ini satu kalimat, satu kata itu satu kalimat. Itu yang kadang-kadang orang bingung. Nih. Kalau nun mati atau nun matinya, tanwin nggak ada. Kalau nun mati bertemu dengan huruf idgham satu kata atau satu kalimat, maka jangan dibaca idgham, tapi harus idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Ya, ingat-ingat ya. Idhar mutlak. Idhar mutlak. Ya, idhar mutlak. Apa maksudnya Pak Ari idhar mutlak? Nih ya, kamu lingkari ininya. Ini lingkari di bukunya gitu ya. Buku kamu Ya. lingkari. Kamu tulis idhar mutlak. Idhar mutlak terjadi apabila nun mati bertemu dengan wawu atau ya satu kalimat atau satu kata. Maka jangan dibaca idgham. Nih, apa maksudnya Pak Ari? Coba lihat baik-baik ya. Kamu cari ada nun matinya enggak? Ada. Ada. Coba kamu lingkari. Kasih warna. Yang pertama. Oke. Kin, nun mati. Ngelingkarinya nggak sampai, nggak pas. Maaf. Oke, enggak masalah. Ini ya, nun matinya ya.
Kamu baca. Kinwanun. 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 Nun mati ketemu apa tuh? Wow. Wow huruf apa? Wow. Huruf apa? Idhar apa Huruf idgom? idgom. Idgom apa? Idgom bigun. Idgom biguna. Coba kamu baca idgom biguna. Baca Pak. Idgom biguna. Oh, itu artinya Baca. bunyi. Enggak, baca. Ini kinwanun jadi baca di idgom bigunahin. Kiwanun. Kiwanun. Benar begitu? Salah. Salah. Tidak boleh dibaca idgom. Kenapa tidak boleh dibaca idgom? Karena satu kata. Karena satu kata. Oke. Atau dalam bahasa Arabnya satu kalimat. Kalau nun mati ketemu waw satu kata atau satu kalimat, maka tidak dibaca idgom. Harus tetap dibaca Idhar. idhar. Maka ini disebut idhar. Idhar. Idhar apa Mutlak. tadi yang paling? Idhar mutlak. Tulis di situ ya. Di bukunya ya. Nggak ada kan? Nggak ada tulisannya kan? Ini idhar mutlak. Oke? Coba Ya, kamu jelasin. Kenapa idhar mutlak? karena satu kalimat. Ya siapa yang satu kalimat? Nun mati bertemu apa? Wawunya. Nun mati ketemu waw atau nun mati ketemu ya. Satu kata atau satu kalimat. Harusnya kan idgom Bigunah. biguna. Secara teori idgom biguna. Karena nun mati ketemu waw. Nun mati ketemu ya. Tapi karena bertemunya satu kata atau satu kalimat. Maka tidak dibaca idgom biguna. Tapi harus dibaca Idhar. idhar. Paham? Ya. Coba kamu baca. Kikwanun. Kin. Kokik. Kin. Kin. Ya sayang. Ayo baca. Kinwanun. Harusnya idgom. Tapi tidak dibaca idgom. Ini harus dibaca idhar. Tuh lihat. Kamu ngomong. Nih lihat. Kamu ngomong. Tuh. Apa maksudnya panah ini? Mau apa? Kamu ngomong. Iya. Tulisan dan bacaan sama. Gitu kan ini dibaca tuh. Kinwanun. Ditulisnya kinwanun. Dibacanya pun sama kinwanun. Oke? Ya. Harusnya kan idgham biguna. Karena nun mati ketemu wawu. Karena nun mati ketemu ya. Tetapi tidak jadi idgham biguna. Karena bertemunya nun mati ketemu wawunya satu kata. Dalam bahasa Indonesia satu kata. Dalam bahasa Arab satu kalimat. Karena bertemunya satu kalimat. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Nyari kalimat, mana kalimat? Kalimat, dipikirnya kalimat kan saya pergi ke pasar itu kalimat. Gitu. Padahal itu kata. Ya. Saya pergi ke pasar. Kinwanun ya. Baca. Sinwanun. Sinwanun. Hukumnya Idhar mutlak. idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak bukan idgham biguna? Karena nun mati bertemu waw terus satu kata. Karena nun mati ketemu waw satu kata atau satu kalimat. Kata bahasa Indonesianya ya, bahasa Arabnya kalimat. Karena Ya. nun mati ketemu waw satu kalimat, maka tidak boleh dibaca. Dibaca idhar. Tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Tidak boleh boleh dibaca. diguna. Idgham biguna. Tidak boleh dibaca idgham biguna. Tapi harus dibaca Idhar mutlak. idhar mutlak. Kenapa? Kan itu nun mati ketemu waw. Karena satu kata. Satu kata atau satu kalimat. Ya, Bukan. kalimat ya. Satu Ya. kata atau satu kalimat. Kalimat ini kalau bahasa Arab kalimat ini ya. Kalau bahasa Indonesia kata. Kemudian dunya. Dunya, kamu baca. Dunya. Apa hukumnya? Idhar mutlak. Kenapa? Karena apa itu? Apa itu? Saya nanya. Orang saya yang nanya. Kenapa? Nun matinya bertemu ya, tapi satu kata. Satu kata atau satu kalimat ya. Nah, nanti biar orang kok satu kata satu kalimat. Iya Pak. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan saya pergi ke pasar. Saya itu kata. Pergi kata. Ke pasar kata. Tapi saya pergi ke pasar baru kalimat.
Tapi dalam bahasa Arab ternyata enggak. Saya itu anak, anak itu kalimat gitu ya. Saya pergi. Dunya. Hukumnya tadi idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak dunya? Karena satu kata, satu Karena nun, kalimat. nun Ah, mati atau ya satu kata atau satu kalimat ya. Satu kata atau satu kata. Pakai atau ya. ya, Gitu. Nanti kalau kok kata, iya kalau bahasa Indonesia kan kata. Tapi dalam bahasa Arab itu kalimat. Gitu. Bunyanun kamu baca. bunya. Batuk. Dunya. Kamu baca lagi. Dunya. Apa hukumnya? Hukumnya izhar mutlak Kenapa idhar mutlak? karena satu kalimat ini. Non, Ya. non bertemu. Nun mati bertemu dengan ia satu kalimat. Ya, boleh gitu aja satu kalimat. Nanti orang Ya, bingung kalimat. Ya ini kalimat dalam bahasa Arab. Satu kalimat ya. Jadi kata itu dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia kok bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Jadi kalau nun mati ketemu ia satu kata atau satu kalimat. Tidak dibaca. Tidak dibaca. idgom, bukan idgom. Idhar, bukan. Idgom Tidak, biguna. tidak dibaca. Tenang aja. Karena nun matinya ketemu ia kan harusnya idgham bigunah. Ya, Tetapi tidak dibaca. Tidak. Tetapi tidak dibaca idgham bigunah. Maka harus dibaca. idhar mutlak Kenapa? Jadi harus dibaca idhar mutlak. karena nun mati bertemu ya Karena udah nun mati ketemu ya satu. kalimat Satu kalimat. Gitu aja deh satu kalimat ya. Satu aja. Satu kalimat. Gitu. Kemudian yang bawah baca. bunyanun. Bunyanon. Ditulisnya bunyanon. Dibacanya juga. Bunyanun. Jadi tulisan dan bacaan dibaca sama. Kenapa itu kan nun mati ketemu ya? Bukankah ya itu huruf idgham biguna? Iya, iya, tetapi nun mati bertemu ya satu kalimat. Karena satu kalimat, karena satu kata, maka tidak dibaca. Dia dibaca idgham biguna. Harus dibaca Idhar mutlak. idhar, idhar mutlak. Permainan kata-kata, tapi itu penting ya. Jadi secara, mohon maaf, secara hukum si A itu harusnya laki-laki. Ya, harusnya laki-laki. Harusnya laki-laki. Tapi karena dia punya kelaminnya dua, jadi bukan laki-laki lagi jadi bencong. Hunsa ya dalam bahasa Arab. Ada itu. Ada ya Soleh ya. Nanti tanya sama mamahnya. Ada ya. Yang kelaminnya dua. Itu Allah ciptakan seperti itu. Jangankan kelaminnya dua ya. Saya lihat di internet itu tuh ada kambing kepalanya dua. Ya, ada orang. Masya Allah ya. Itu mah dempet ya. Kayak gitu. Itu. Jadi pengecualian ini pengecualian. Ini secara teori adalah idgom bigun. Kenapa idgham bigunah? Karena nun mati bertemu dengan ya. Karena nun mati bertemu dengan ya. Tetapi ada ketentuan lain. Kalau bertemunya satu kata atau satu kalimat atau satu gabungan atau satu rangkaian, maka tidak jadi idgham bigunah, maka harus dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Ini kamu ini lingkar yang ini. Nggak banyak kok yang ini. Yang banyak ya. Nanti kamu jangan bilang jangan tiba-tiba ke Jakarta. Mau ketemu siapa? Soleh. Mau ketemu Pak Buyamin. Buyamin. Kenapa kok bacanya Buyamin? Kan itu nun mati ketemu ya idgom. Iya, idgom. Tapi tidak dibaca idgom jadi idhar, idhar mutlak. Jadi Bunyamin itu kan sama. Nah, yang pertama tadi yang A ini nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah ya. Itu jadi bahasan pertama mencari nun mati itu. Nun mati ketemu huruf idgham bi gunnah. Nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu nun. Nun mati ketemu mim. Ada lagi nanti nun mati ketemu waw ya. Cuma di sini wawnya enggak. Sebetulnya 4 waw ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah ini tarik dulu ininya. Yang kedua adalah tanwin bertemu dengan huruf idgham. Tanwin bertemu dengan huruf idgham ya.
Contoh. Liqaumin yu'minuna. Kamu baca. Liqaumi yu'minuna. Ya, dibaca dulu apa adanya. Liqaumin yu'minuna. Coba. Liqaumin yu'minuna. Kalau dibaca begitu boleh enggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak satu kalimat. Karena tidak satu kalimat. Tadi kan itu. Jadi kan liqaumin yu'minuna. Oh, kamu masih berpikir di sini ya? Iya, ini kan nun mati, bukan Iya, tanwin. nggak mau. Ya. Ya, mungkin kamu terpengaruh dengan ini. Oke, karena tidak satu kalimat. Kalau nun mati ya, tanwin nggak ada yang satu kalimat. Iya, benar juga sih tidak satu kalimat. Tapi tanwin tidak ada yang satu kalimat. Oh iya, Nah, tanwin. Tak kira ini kamu nggak konsentrasi. Kan dikomin. Kan memang bunyinya nun mati, bunyinya n juga. Sekali lagi, Pak Ari baca. Liqaumin yu'minuna. Kamu baca apa adanya? liqaumin yu'minuna. Liqaumin yu'minuna. Liqaumin. Boleh nggak baca begitu? Tidak. Tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Karena bertemu dengan huruf Siapa idgham. yang bertemunya? Tanwinnya. Tanwinnya. Jangan lupa ya. Ya. Tanwin atau kasratain. Yang pertama, ini jangan diblok dulu semua. Siapa yang ngeblokin? Kamu? Ya. Jangan dulu. Kan satu-satu. Nanti kamu bingung. Satu-satu ya. Nih. Ya. Pertama, liqaumin yu'minun. Itu tanwinnya ketemu apa? Ketemu ya. Ya. Tanwinnya bertemu dengan iya. Tuh ya. Tanwin, kasrotain ketemu iya. Tanwin. Boleh kamu kalau bingung tanwin aja bilang ya. Tapi kalau mau spesifikasi itu tanwinnya kasroh dua, kasrotain. Liqaumin yu'minun. Nah, ditulis jadi dibacanya jadi Melebur. melebur. Bunyi N-nya, bunyi tanwinnya berubah menjadi Y. Liqaumi yu'minun. Coba gimana bacanya? Liqaumi yu'minuna. Liqaumi yu'minuna. Kenapa liqaumi? Karena tanwin bertemu ya. Ya, cuma dibolak-balik aja. Karena tanwin ketemu iya. Kenapa memang kalau tanwin ketemu iya? Karena Kenapa? Karena hukumnya idgham. biguna. Idgham biguna. Emang huruf idgham biguna ada berapa? Ada 4. Ada 4 apa aja? Yanmu. Yanmu iya. Nun. Nulisnya susah ya. Nah, ketikan Arabnya Pak Ari di komputer satunya lagi bisa diketik ya. Yanmu nggak apa-apa. Bisa. Jadi nanti kamu diarabin itunya. Windows-nya ada. Bisa jadi keluar ketikan Arab ya. Yanmu ini tapi ini ketikannya belum Pak Ari rubah di sini. Belum di komputer satunya udah. Yanmu ya. Ya nun mim waw yanmu nih. Ini ya kan tuh. Ya tuh. Ya kan? Yanmu kan? Ya kan? Ya. Ya enggak? Ya. Liqaumi yu'minuna. Liqaumi yu'minun. Baca. Liqaumi yu'minun. Tulisannya dengan Arab Latin ini sama enggak? Tidak sama. Tidak sama. Ditulisnya ada bunyi apanya? Liqaumin. Ditulisnya ada N-nya. Ada N-nya kalau dilatenkan. Dibacanya N-nya kemana N-nya? N-nya melebur jadi Y. Y, N-nya melebur jadi Y. Liqaumi yu'minuna. Nah, sebetulnya ada cara gampang Soleh. Kalau di Quran itu di sini sudah ada begininya nih tuh. Ada tasdidnya ya. Kamu masih ingat gak rumus yang Pak Ari berikan? Rumus pertama tadi kan setiap huruf mati apapun huruf matinya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Huruf matinya jangan dibaca apapun huruf matinya. Rumus kedua, masih ingat gak? Rumus kedua apa? Kamu Enggak. tulis di belakang diktatnya, di belakang ringkasan ya, tulis. Ya. Kamu tulis ulang. Rumus pertamanya tulis. Nanti Ya. kalau lupa nanti Pak Ali bilang. Kemarin yang 47, 48 udah kamu tulis belum? Di belakang ringkasan.
4748-nya sebentar aku lihat. Ringkasannya kamu ada nggak di situ? Belum punya ya? Ringkasannya ada. Ada. Nah, di belakang ringkasan, di paling belakang kamu tulis kan 47 hukum lamati idhar. 48 hukum lamati idgom. Ya, Ya. 49 hamas. Kamu tulis. hamasnya belum. Hamas, tulis aja kamu. Hamas. Ya sudah, hamasnya. Hamas ialah diantaranya ya banyak sebetulnya huruf hamas. Diantaranya ialah ini sih yang populer tak sama kapnya mati. Kamu tulis. Tak sama. Tak sama kapnya mati itu nomor 49 ya. Nanti lain hari dijelasin. Ya, Tulis aja dulu. Hamas, Hamas tulisannya Hamas gini ya. hamas. Tulisan Hamas tuh gini. HMS, Hamas. Hamas. Oh, terbalik jadi sebelah. Hamas, Hamas. Ya, Hamas. Itu nomor 49 ya. Nanti di apa Hamas diantaranya adalah tak sama kap jika mati. Allahu Akbar. Watab tats itu ya. Nanti dijelasin. Kemudian rumusnya ya. 50. Kamu tulis. Biar nanti kamu nggak kebingungan. Nomor 50. Udah ditulis nomor 50? Ya, Nomor 50. Rumus ini ya. Setiap huruf mati Pak Ari juga nulis tuh. Biar sama. Kalian semua ditulis. Setiap huruf mati yang bertemu dengan huruf bertasdid, setiap huruf mati yang bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Itu rumusnya. Ya. Setiap huruf mati yang bertemu dengan huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Sudah. Coba kamu baca ulang. Nomor 50. setiap huruf mati yang bertemu dengan huruf bertasydid, maka huruf matinya tidak dibaca. Ya, tidak dibaca. Bagus. 51. 51 ya. Ide. Setiap tanwin yang bertemu wah ngantuk. Setiap tanwin yang bertemu dengan huruf yang bertasdid maka tanwinnya dibaca satu. Ulang ya. Setiap tanwin yang bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka tanwinnya dibaca satu. Tanwinnya dibaca satu, dibacanya nyamber ke huruf yang tasdid. Dibacanya disamber ya. Disamber ke huruf yang bertasdid. Coba kamu baca lagi nomor 51. Setiap tanwin yang bertemu dengan yang bertasydid, maka Tanwinnya tanwinnya dibaca satu. dibacanya Dibacanya nyamber. menyambar, Nanti kamu tanya menyambar, sama ibunya. ya. Ini soalnya ini kecilnya di Jepang ya, jadi bahasanya agak
Tapi hebat ini bisa bahasa Indonesia. Karena mamahnya ngajarin. Nih ya. Nih, sayang. Ya. Ini rumus yang kedua nih, lihat. Perhatikan baik-baik ya. Nih. Setiap huruf yang bertasdid ketemu setiap tanwin ya aninun ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Asalnya kan likaumin. Ya. Soleh, paham Ya, nggak? paham. Konsen masih bisa, Soleh? Ya, bisa. Nih ya. Nih ya. Tuh, kan hilang tuh. Likom. Setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya jadi baca satu. Jadi likomi tuh. Likomi. Nah, nyambar ke tasdid ini. Likomi. Paham nggak gitu bacanya? Likomi. Ini rumusnya ya. Jadi kalau orang nggak ngerti idgham nanti kamu ajarin gitu. Ini Pak, ini kan tanwin nih. Ketemu huruf bertasdid. Tanwinnya baca satu. Baca satu, nyamber. Likomi. Tanwinnya jangan dibaca likomin lagi. Tapi likomi. Masukkan ke ya. Likomi yuk minun. Paham nggak? Ya, Coba paham. kamu ulang. 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 Ayo ulang. Sebisa kamu. Ya. Tiap tanwin yang bertemu dengan huruf bertasdid, maka tanwinnya dibaca satu. Dibacanya nyamber ke huruf yang bertasdid. Gimana? Jadi likomin jadi bacanya gimana? Likomin ini. Likomi. Likomi dulu satu. Sini nyamber ke sini likomi yuk minuna. Itu rumus ya, rumus mudah. Ya. Gitu. Hukum nun mati atau tanwin gitu. Karena sekali lagi, tidak semua orang pandai. Ngaku Islam umur 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi yang gini aja nggak bisa. Kenapa? Ya kita nggak boleh kenapa. Karena tiap orang pemahamannya beda-beda. Oke lah, ibu itu pengen pintar baca Quran. Bapak itu pengen pintar baca Quran, yang penting benar. Ya udah, yang penting benar, ajarin gini aja dulu. Karena kalau kita ajarin, ini boleh komi yumin itu hukumnya idgham biguna. Kenapa? Karena tanwin ketemu iya. Bingung. Bingung, saya nggak ngerti. Ya udah, kasih mudah aja ya. Kasih solusi. Jadi kalau menemukan seperti ini rumusnya, setiap tanwin itu ya bisa patah tain, tanwin nih. Bisa an, bisa in, bisa un. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, yang dua ini jadi baca satu. Jadi a, i, u gitu. Setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwin ini jadi baca satu. Likomi. Masukin ke sini. Likomi. Nyamber. Likomi yu'minuna. Itu rumus ya. Ya. Nah itu. Karena nanti ini rumus-rumus kayak gini penting. Buat ibu dan bapak yang sudah umur ingin pinter baca Quran. Mungkin ibumu juga masih bingung. Entah, mudah-mudahan kamu ajarin ya. Biar pinter dia juga. Min. Itu. Jangan anaknya pinter, ibunya nggak pinter. Harus pinter juga. Jangan anaknya masuk surga, ibu bapaknya masuk neraka. Naudzubillah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Buat apa kita hidup nyantai-nyantai, harta banyak di dunia. Meninggal kita berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berpisah dengan suami. Karena beda keyakinan. Naudzubillah. Banyaklah berdoa. Biar kita sama-sama hidup bersama, saling menyelamatkan. Jangan juga ayahnya rajin ibadah, ibunya rajin ibadah, anaknya durhaka karena tidak dididik. Kemudian orang tuanya masuk surga enak-enakan. Anaknya protes, ya Allah, kenapa? Kenapa anakku? Kenapa? Itu aku tidak, bukan anakku kata Allah ya, bukan. Kenapa nak? Kenapa? Itu aku tidak rela. Kenapa tidak rela? Aku tidak mau ayah dan bundaku masuk surga, sementara aku masuk neraka. Emang kenapa nak? Karena dulu di dunia dia tidak pernah mendidik aku, tidak menyuruh sholat dan ini. Enak aja dia hidup dia beribadah hanya untuk sendiri, untuk sendirinya saja, tidak mendidik anak-anaknya. Maka orang tua yang harusnya enak di surga ditarik sama Allah menjadi ke neraka. Dan sebaliknya ada juga yang karena satu dan lain hal orang tuanya terperosok ke dalam neraka. Anaknya karena soleh dan soleha, soleh nah ya, laki-laki, soleha perempuan. Karena dia soleh, anaknya masuk surga. Tapi pas sebelum masuk surga, ya Allah, kenapa nak? Aku tidak mau ayah dan bunda aku di neraka, sementara aku di surga. Kenapa nak?
Dia yang membangunkan aku. Dia yang menyekolahkan aku. Dia yang mendidik aku. Aku tidak mau aku masuk ke surga sementara ayah dan bundaku di neraka. Karena kebaikan anaknya. Karena amal anaknya. Orang tua yang katanya di neraka ditarik, diangkat menjadi ke surga. Alhamdulillah. Itulah yang namanya syafaat. Anak, ilmu, ibadah. Itu idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Anak Adam kalau meninggal putus semua amalnya. Kecuali 3 hal. Sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya, itu soal mudah-mudahan ya. Kamu juga termasuk anak yang soleh. Baca yang bawahnya. Hittatun naghfir. Hitatun nagfir. Hukumnya apa? Cari apa? Ada nun mati nggak di situ? Ada. Adanya apa? Kamu blok. Cari. Non 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 mat. Nun mati. Nun mati. Mana nun mati? Matinya nggak ada. Adanya Adanya apa? tanwin. Coba kamu blok. Tanwinnya itu domah tayen, domah 2. Tanwin. Ketemu apa? Ketemu nun. Jadi hukumnya apa? Idgham bigunnah. Idgham biguna. Gimana bacanya? Melebur setelah Melebur disertai dengan dengung. dengung. Gimana bacanya? Coba baca. Hit hit hitatun nagfir. Iya, ya. Kalau di Quran itu di sini sudah dibantu nih. Kamu agak masih bingung bacanya ya. Nih, harusnya walaupun tidak ada tasdid tetap dibacanya hitatun karena kamu udah tahu hukumnya idgham. Tapi di Quran sudah ada tasdidnya, sudah ada tanda gitunya ya. Hitatun naghfir. Baca. Hitatun nagfir. Hitatun naghfir hukumnya apa? Hukumnya idgham bigunnah. Kenapa idgham biguna? Karena tanwin bertemu nun. Karena tanwin bertemu nun. Hitatun naghfir ditulisnya sama bacaannya sama enggak? Enggak sama. Enggak Beda. sama. Ditulisnya ada hitotun, ada n-nya, dibacanya n-nya hilang. Hitotun naghfir. Kok n juga? Karena ini nun matinya ketemu n. N-nya ketemu n. Jadi sepertinya tidak ada peleburan ya. Padahal ini tetap sama, ditahan. Hitotun naghfir. Kalau ada rumus, ini ada tasdidnya. Kamu boleh bilang rumusnya gimana? Apa tuh? Rumus. Yang gampang. Yang 51. Iya. Rumusnya gimana? Ya, tanwin yang bertemu dengan huruf bertasdid, maka tanwinnya dibaca satu. Dibacanya nyambar ke huruf yang bertasdid. Gitu. Asalnya kan hitatun. Tunnya hilang hitatu. Tu masuk ke n hitatun naghfir gitu ya. Oke. Nanti kamu cari modifikasi yang lain lagi ya. Itu penemuan Pak Ari. Nanti kamu lengkapi lagi. Berikutnya. Hudan mir rabbihim. Kamu baca. Hudan. Hudan mir rabbihim. Benar gak kalau baca hudan? Salah. Salah. Harusnya gimana? Hudan mir hudau. Benar yang ini. Hudan mir rabbihim. Benar yang kamu baca. Hudan Jangan mir ikutin yang lain. rabbihim. Hudam mir rabbihim. Apa hukumnya? Hukumnya idgham bigunnah. Kenapa kamu kasih blok, kasih warna? Karena tanwin bertemu mim. Iya dong, ini kan iya. Ini iya nih. Karena ininya nggak ada tanda bacanya, tidak di. Karena tidak ada tanda baca maka tidak dianggap. Karena ya ini ya ini sebetulnya alif ya maksurah ya, ya pengganti alif. Jadi ya ini benar nggak dianggap. Jadi tanwinnya bukan ketemu ya tapi ketemu mim. Walaupun sebetulnya tanwin ketemu ya idgham biguna juga, tapi bukan. Bukan tanwin ketemu ya tapi tanwin ketemu mim. Idgham biguna. Kenapa bukan ketemu iya? Karena ya ini nggak ada tandanya benar. Ya ini ya maksurah, ya pengganti alif. Jadi karena tanwin ketemu mim idgham biguna. Hudam mir rabbihim. Ada juga mir rabbihim tapi nanti aja ya di bawahnya. Ya. Yang bawah huda wa rahmah. Huda wa rahmah. Hukumnya idgham bigunnah. Kenapa idgham biguna? Karena tanwin bertemu wow. Wow, idgham biguna ya. Coba kamu baca.
hu- hudam, hudam, hudau, hudau, hudau warahmah. Ya, hudau ya. Biasanya di sini ada tasdidnya ya. Kalau di Quran ya, Ya, gampang. Dibantu. Jadi kalau kamu lupa ada tasdidnya. Berlaku rumus ya. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu, masukin ke sini. Hudau warohmah. Hudau warohmah. Oke. Kamu udah ngantuk? Ntar sedikit lagi sampai bawah ya. ya, Man ya'mal. Baca. mayakmal. Jadi mayya'mal. Kenapa jadi mayya'mal? Karena nun mati Hmm? bertemu ya. Nun mati ketemu iya. Berarti idgham Idgham bi gunnah. biguna, nun mati ketemu ya, idgham biguna. Maya mal, walaupun nggak ada tasdid ya. Di Quran sudah ada tasdidnya, sudah ada pembantunya di sini. Di Iqra pun ada. Yauma idin yasdur, baca. Yauma ijim yasdur. Gimana bacanya? Yauma ijim yasdur. Kenapa yauma idi yasdur? Coba kamu lingkari. Kenapa? Karena tanwin bertemu Ini ya. tanwinnya ngeblok gitu ya. Ini tanwin ketemu iya. Yauma idi yasdur idgham biguna. Kemudian ini saron yaro, kamu baca. Syarron yara. Saron yaro, baca. Syarron yara. Kok saron yaro? Sarron yara. Itu Pari yang salah bacanya. Saron yaro. Kamu harus bacanya. Sarroi yara. Kenapa jadi saroy yaro? Karena tanwin bertemu ya. Berarti idgham. Bigunnah. Apa itu idgham biguna artinya? Artinya tanwin atau nun mati bertemu. Artinya idgham. Idgham. Idgham artinya sama Melebur. dengan melebur. 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 Ya. Melebur. Bi artinya Bi. dengan. Gunnah. Gunnah artinya dengung. Berarti apa artinya idgham bigunnah? Ya. Apa artinya gabungin? Melebur dengan dengung. Iya, melebur ada dengungnya, ada ditahannya. Lawannya idgham bigunnah apa lagi? Idgham. Bila gunnah. Idgham. Yang satunya lagi ya. Idgham sama dengan melebur. Melebur. Ya. La itu tidak. Bi dengan. Tak lulu atau. Bisa dengan. La itu kan Dengan. la. Dengan. Ya. La-nya. Ya. La-nya tidak. Gitu. Gabung. Ininya dulu. La tidak. Pas haji itu tahu. Hah? Pas Apa haji. haji? Hah? Lala gitu orang. Oh iya, lah jangan itu lah jangan iya. Haram gitu. Kalau jangan tuh gitu. Haji haram gitu kan. Kalau Kalau apalagi haji. orang ini gitu. Haram jangan lah jangan maksudnya. Iya, kamu udah kecil-kecil udah haji, saya belum ya. Hebat deh. Nih ya, tuh. Kalau yang atas kan idgham bigunnah, maksudnya dileburkan disertai dengan dengung. Yang idgham bilaguna, idgham melebur. Bi dengan, la tidak dengan. Guna dengung. Jadi idgham bilaguna tidak dengan dengung. Tidak melebur sih melebur sama. Melebur tidak dengan dengung. Tidak ditahan maksudnya ya. Ya. Oke. Nih belum itunya idgham biguna. Ya. Kemudian kenapa kamu ketawa? Lucu ya? Ini kan Aku kotakin ini. Hah? Ini aku kotakin. Oh, maunya. Ini kan kalau ini saya dari kamu nih ketikannya dapatnya. Padahal Pak Ari udah setahun yang lalu bisa, tapi nggak ngeh gitu ya. Nanti ini Pak Ari bisa canggih lagi karena nanti ada tulisan Arabnya keluar. Oh, iya. Kamu bisa ya di Windows-nya nanti Windows-nya links bahasanya links-nya ya. Bahasanya jadi pilih kamu bahasa Arab.
Tapi Ya. double. Jangan nanti ntar ketika kamu bingung jadi Arab semua tulisannya keluar. Gitu. Di Windows ada ya. Bisa di Windows-nya itu. Artinya Jadi aku Apple ininya. ya bisa kan Windows-nya sama. Oh, Windows-nya sama kan? Pakai XP kan? Pakai apa itu Windows-nya? bukan pakai Apple. Mereknya Oh, nggak sama. iya, itu kan merek komputernya. Ya, Windows-nya Mac, pakai apa? Mac apa nggak pakai Windows. Oh, nggak pakai Windows. Oh, nggak tahu deh kalau nggak pakai Windows. Kalau Pak Ari kan Tapi nggak bisa. kebeli Apple. Apple mah mahal ya. Apple Ya. mah di sini murah. Kalau 10.000 3 Apple. Apple-nya nggak kebeli. Apple-nya nggak kebeli. Iya Enak. mahal. Handphone Apple aja kan mahal ya. Ya biasa-biasa aja lah ya. Yang penting Ya. ada. Kalau Pak Ari ini komputer biasa. Acer paling atau Toshiba paling apa aja lah pokoknya ya. Nah itu Ya. jadi Yauman nakhirah. Baca. Yauman nahirah. Pendek. Yauman nakhirah. Nggak ada yang panjang. Yauman nahirah. Apa hukumnya? Hukumnya idgham bigunnah. Kenapa? Lingkari. Karena tanwin bertemu nun. Nggak ketemu alif. Bukan, ininya tidak ada tanda Tidak ada bacanya. tanda. Nggak dianggap. Karena tanwin ketemu nun, makanya bacanya jadi gimana? Jadi melebur. Dan disertai dengan Tuh, dengung. tuh. Coba baca-baca. Disertai dengan dengung dan ditahan. Yauma yaumai yauma yauman nahi nahi Iya, yauman nakhirah gitu ya. Ini biasanya di Quran Indonesia, diciptakan Indonesia, ini sudah dibantu gini di sininya. Tuh. Tanwinnya baca satu. Yauman nakhirah. Yauman nakhirah. Coba. yauman nahirah. Bagus. Kemudian, oh hilangnya. Hilang tulisannya. So, kan udah tadi ya. Ya, Suhupan mutahara baca. apa? Mana? Suhupan mutahara. Suhufan mutahharah. Suhupan mutahara hukumnya apa? Idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena tanwin bertemu ini mim. Mim. Boleh nggak baca suhupan mutahara? Tidak. Salah. Harusnya benar gimana? Suhufan mutahharah. Iya. Suhufam ditahan ya. Dengung ada dengungnya. Suhufam. Suhufam mutahharah. Coba baca lagi. Suhufan mutahharah. Itu. Segini aja lama ya. 1,5 jam. Nah, apa segini dulu ya sayang ya. Kamu mau bobo ya. Ulang-ulang ya. Ulang-ulang. Nanti idgham bila gunanya. Sama iklab. Idgham bila guna sama iklab kan. Iklab cuma sedikit. Sama ikhfa nanti. Oke. Terima Ya. kasih. Semoga apa yang kamu perbuat adalah berguna untuk dirimu dan untuk orang banyak. Amin. Biasanya banyak orang yang cerita yang ke WA saya. Pak Ari, selama ini saya nggak ngerti itu idhar, itu idgham. Sekarang saya ngerti. Pak Ari hebat. Bukan Pak Ari yang hebat ya. Tapi kalian semua yang hebat. Yang sudah mendukung perjuangan kami. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, untuk saudara-saudaraku yang sudah berinfak. Baik untuk internetnya, untuk komputernya, maupun untuk pesantrennya. Alhamdulillah, dalam 1 tahun kami bisa membangun bangunan 3 lantai dengan granit. Masya Allah ya. Bagi saya itu teristimewa. Alhamdulillah. Dan itu belum seberapa. Orang yang berbuat baik terhadap masjid, terhadap yayasan yatim dan segalanya itu akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga yang lebih indah lagi. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.